Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan suatu perenungan firman Tuhan buat kita semua. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang hidup dihantui oleh rasa kekhawatiran dan kecemasan yang begitu berlebihan. Banyak orang hari ini dikhawatirkan akan bagaimana usahanya di kemudian hari oleh karena keadaan pandemi COVID ini. Banyak orang dihantui oleh kekhawatiran dan kecemasan akan pekerjaannya. Mungkinkah masih bisa bekerja untuk 3 bulan ke depan atau beberapa bulan yang akan datang. Banyak orang dihantui oleh kecemasan oleh kondisi keadaan sakit penyakitnya. Apakah jangan-jangan saya terkena virus COVID-19 ataukah saya akan mengalami kematian akibat daripada COVID-19 ini. Saudara perhatikan, begitu banyak orang dihantui oleh rasa kekhawatiran dan kecemasan yang begitu berlebihan di dalam kehidupannya. Hari ini saya akan menyampaikan suatu perenungan firman Tuhan berbicara mengenai hal kekhawatiran. Saudara, apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah suatu hal yang belum pasti dan belum terjadi, tetapi kita seolah-olah memikirkan hal itu sudah pasti dan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Alkitab ajarkan buat kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang 34, di mana Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai hal kekhawatiran. Saudara, kita bisa melihat di sini Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya yang setiap hari bersama dengan Kristus, ketika Kristus mengajar, murid-murid ada, ketika Kristus melakukan mukjizat-mukjizat, murid-murid juga ada, tetapi Yesus juga mengajarkan pada setiap muridnya mengenai hal kekhawatiran. Artinya apa, saudara? Murid-murid juga sama seperti kita hari ini. Terkadang kita memiliki rasa khawatir yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, yang membuat pengharapan kita kepada Kristus itu sirna. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya mengenai hal kekhawatiran. Ada 6 hal yang disampaikan oleh Yesus. Mengapa saudara dan saya tidak harus khawatir dalam menjalani keadaan hari-hari ini? Hal yang pertama adalah, kalau di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25, 2 hal yang dikatakan oleh Yesus. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, untuk apa yang kamu makan dan kamu minum, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Saudara perhatikan, 2 hal yang disampaikan oleh Yesus mengenai kekhawatiran. Jangan kita khawatir akan hidup kita, jangan kita khawatir akan tubuh kita. Mengapa, saudara? Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jelas sekali, saudara. Jikalau tadi dikatakan janganlah kita khawatir akan hidup kita dengan apa yang kita makan dan kita minum, dan janganlah kita khawatir akan tubuh kita dengan apa yang akan kita pakai, itu memberikan pesan buat kita, saudara, bahwa hal yang terpenting Dia sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup itu yang bernilai tinggi, tubuh yang bernilai tinggi, Tuhan sudah berikan buat saudara. Mengapa saudara khawatir mengenai apa yang engkau makan dan engkau minum, apa yang engkau pakai hari ini? Jadi kalau Bapa kita di surga, Dia tahu memberikan yang terbaik dan berharga terpenting dalam hidup saudara dan saya. Mengapa kita hari ini mengalami dalam situasi kecemasan dan ketakutan akan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini? Kalau Bapa kita di surga saja, Dia tahu memberikan yang terbaik, yang terpenting dalam hidup saudara dan saya. Hidup itu jauh lebih penting daripada makanan dan minuman. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Oleh karena itu, Bapa di surga mengerti, Dia tahu yang terbaik, yang terpenting dan bernilai tinggi sudah diberikan dalam hidup saudara, tubuh dan hidup itu. Hal yang kedua, mengapa saudara dan saya tidak perlu khawatir? Di ayat yang ke-26 dikatakan, Alkitab menggambarkan burung di udara Tuhan pelihara. Burung tidak memintal, tapi Tuhan pelihara. Artinya, saudara, bukannya burung tidak bekerja, burung bekerja. Dia terbang, itu bekerja. Saudara dan saya
melebihi daripada burung di udara yang terbang. Hidupmu, hidupku jauh lebih berharga dibandingkan burung di udara. Bahkan Alkitab katakan, kita diciptakan segambar dan serupa. Saudara adalah biji mata Allah. Oleh karena itu, pribadi kita adalah pribadi yang bernilai dan berharga, dan bahkan segambar dan serupa dengan gambaran Allah. Artinya apa, saudara? Saudara dan saya diciptakan melebihi nilai daripada burung di udara yang Tuhan pelihara. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi hidup kita yang Alkitab katakan segambar dan serupa dan berharga dan bernilai tinggi. Tentu saudara akan Tuhan pelihara dan sertai hidup Sarah. Oleh karena itu, saya mau ingatkan, mengapa kita harus khawatir di tengah keadaan seperti ini? Saudara, pastikan, kalau burung saja Tuhan pelihara, saudara melebihi daripada burung di udara. Karena saudara berharga, bernilai tinggi, dan segambar dan serupa dengan gambaran Bapa. Hal yang ketiga, saudara, di ayat ke-27 dikatakan dalam Matius 6 ayat 27, dikatakan bahwa tak sehari pun akan mengubah keadaanmu. Kalau engkau hari ini ada dalam kecemasanmu, kekhawatiranmu, engkau pikirkan sampai membuat engkau keadaan kehidupanmu melemah, sampai harapanmu kepada Tuhan Allahmu sirna. Saudara, apa yang engkau pikirkan yang membuat engkau stres, yang membuat engkau cemas, khawatir, ternyata tidak mengubah keadaan hidupmu. Oleh karena itu, dalam ayat 27, kekhawatiranmu, kecemasanmu tidak mengubah keadaan hidupmu. Kekhawatiranmu, kecemasanmu menghilangkan damai, sukacita yang Tuhan taruhkan dalam kehidupanmu. Kekhawatiranmu, kecemasanmu menghilangkan pengharapanmu kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, hati-hati saudara. Iblis bisa bisikkan kepada diri saudara lewat kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, dan itu membuat hilang pengharapanmu kepada Tuhan Allah. Jadi, oleh karena itu saya mengingatkan, hal yang ketiga, mengapa saudara tidak boleh mengalami kekhawatiran yang begitu berlebihan. Karena ketika engkau merasa khawatir dan cemas berlebihan, itu akan membuat pengharapanmu kepada Tuhan Allahmu sirna, akan membuat engkau sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidupmu sirna. Hal yang keempat, saudara, hal yang keempat, Alkitab gambarkan di dalam ayat ke-28 sampai yang ke-30. Alkitab menggambarkan mengapa saudara saya tidak boleh khawatir. Digambarkan kalau saja bunga bakung di ladang Tuhan pelihara, kalau saja rumput di ladang Tuhan pelihara, apalagi hidup saudara dan saya. Saudara ingat, bunga bakung di ladang itu hanya berumur beberapa saat saja. Bisa jadi rumput itu pagi bertumbuh dalam keadaan segar, siang hari sudah layu. Saudara, bunga bakung dan rumput di ladang tumbuh hanya sementara. Tapi Tuhan Allah kita memberikan kehidupan buat saudara dan saya, yaitu hidup yang kekal. Artinya apa, saudara? Hidupmu berharga, melebihi daripada bunga bakung di ladang, melebihi daripada rumput di ladang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi dasar buat kita. Mengapa kita tidak boleh mengalami kekhawatiran yang begitu berlebihan, yang membuat sendi-sendi kehidupanmu rusak, yang membuat pengharapanmu hilang kepada Tuhan Allahmu. Karena saudara berharga, bernilai di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan kehidupan kekal buat saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang kelima, di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, hai engkau orang kurang percaya. Ini memberikan pesan buat saudara dan saya, bahwa orang yang dihantui oleh kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, Alkitab katakan, hai engkau kurang percaya. Artinya, saudara termasuk kelompok orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang selama ini memberikan hal sesuatu yang berharga dalam hidupmu, yang selama ini memelihara kehidupanmu. Tapi ketika engkau ada di dalam kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, Alkitab ingatan buat kita, hai engkau orang kurang percaya. Saudara, mari kita introspeksi. Apakah engkau hari ini
dihantui oleh rasa kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, kalau itu hadir dalam hidupmu, Alkitab ingatkan, hai engkau orang kurang percaya, mari kita bertobat, mari kita berbalik kepada jalannya Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang keenam yang mau saya sampaikan buat kita semua, mengapa saudara dan saya tidak boleh mengalami kekhawatiran yang berlebihan, yang membuat sendi-sendi kehidupanmu rusak, yang membuat harapanmu kepada Tuhan Allahmu sirna. Ayat yang ke-34 dikatakan bahwa kesusahan sehari hanya untuk sesehari, kesusahan hari esok memiliki kesusahan tersendiri. Kalau engkau hari ini ada dalam suatu keadaan persoalan hidupmu yang membuat engkau khawatir dan engkau pikirkan, padahal tadi saya katakan kekhawatiran adalah sesuatu yang belum pasti dan belum terjadi. Tapi kalau engkau pikirkan di hari ini, maka kesusahan di hari-hari ke depan engkau sudah pikirkan di hari ini, maka engkau tidak sanggup memikirkan itu. Oleh karena itu Alkitab katakan, kesusahan sehari hanya untuk sehari, kesusahan hari esok memiliki nilai tersendiri. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, mari, mengapa kita tidak boleh khawatir? Hal yang terakhir, yang ketujuh yang mau saya sampaikan buat kita semua, mengapa kita tidak boleh mengalami kekhawatiran yang berlebihan di dalam kehidupan kita. Saudara, ini di luar daripada pesan kebenaran firman Tuhan. Saat saudara ada di dalam kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, yang membuat sendi-sendi kehidupan saudara rusak, yang membuat pengharapan saudara kepada Tuhan Allahmu semakin jauh, saya mau ingatkan, ketika khawatir dan cemas itu menghantui hidupmu, maka saya ingatkan, imunitas di dalam tubuhmu itu akan mengalami drop. Ketika imun dalam tubuhmu drop, maka akan mudah sekali sakit penyakit akan menyerang tubuhmu. Artinya apa saudara? Ketika engkau ada dalam kekhawatiran, ketika engkau ada dalam kecemasan, itu akan merusak kondisi kesehatan tubuhmu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dari beberapa hal yang saya sudah sampaikan, mengapa kita tidak boleh khawatir yang berlebihan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa saya katakan, yang bernilai tinggi, hidup dan tubuh Tuhan sudah berikan. Yang kedua, saya mau ingatkan, kalau saja burung di udara Tuhan pelihara, saudara melebihi burung di udara. Bahkan saudara adalah segambar dan serupa dengan gambaran Bapa. Mengapa saudara harus khawatir dan cemas? Yang ketiga, bahwa saya ingatkan mengapa saudara tidak boleh khawatir. Semua ingatkan buat kita, kekhawatiranmu tidak akan mengubah keadaanmu. Kekhawatiranmu akan merusak sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Yang keempat, saya mau ingatkan buat kita semua, bahwa saudara juga melebihi daripada bunga bakung di ladang, rumput di ladang yang hanya berumur beberapa hari lalu layu terbuang. Hidupmu Tuhan berikan kekekalan dalam kehidupanmu. Artinya apa saudara? Engkau jauh lebih berharga daripada burung di udara, engkau jauh lebih berharga daripada bunga bakung dan rumput di ladang. Hidupmu berharga sekali. Yang terakhir saudara yang mau saya sampaikan daripada kesimpulan ini, mengapa saudara tidak boleh berharga? Kekhawatiran dan kecemasan itu adalah tanda daripada orang tidak percaya kepada Tuhan Allahnya. Jika engkau hari ini ada dalam situasi keadaan pergumulan persoalan hidupmu, engkau dihantui oleh rasa kekhawatiran yang berlebihan, mari saudara, janji Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan buat saudara dan saya, bagaimana di masa pandemi COVID-19 ini engkau tampil sebagai pemenang. Keadaan boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi pengharapanmu tetap harus ada di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.